Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Prof. Tadi mengenai pertanyaan bagaimana kemudian dari tugas jurnalis yang menurut Anda ini kemudian mutlak tidak boleh disentuh oleh AI, atau kemudian bagaimana cara kita memanfaatkan ataupun momentum disrupsi ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya. Kita sulit ya untuk menyangkal AI itu ya. Dan sekarang ya itu kan berkembang terus. Tapi berapa hal yang perlu kita lakukan ya. Dan ini sebenarnya problem ini dialami semua negara di dunia. Satu, bagaimana pers itu tetap menjaga idealisme, integritas dan kualitas. Jangan hanyut pada emosi, sensasi yang tengah dinikmati masyarakat di era disrupsi ini. Yang kedua, saya berharap ya bersamaan dengan pemerintah intelektual, masyarakat memberikan literasi, itu lama-lama mereka juga akan mengalami satu anti klimak, mulai kritis, mereka jenuh, sehingga akan menghargai kualitas informasi. Disinilah peran media mainstream itu menjaga integritasnya, agar akhirnya mereka kembali kepada media mainstream sebagai referensi. Yang ketiganya, yang agak mengganggu memang saat ini, sebagian politisi dalam berkompetisi itu menggunakan buzzer-buzzer yang penuh hoax, fake, doxing dan sebagainya. Ini yang merusak. Jadi saya berharap bahwa ke depan para politisi misalnya itu juga jangan seenaknya lah membayar buzzer-buzzer ngerusak pikiran emosi masyarakat. Oke, Prof. Tapi di tengah gempuran AI seperti ini, artificial intelligence, apa kemudian pesan Prof terhadap para jurnalis muda terutama agar kemudian mereka tidak kehilangan jiwa jurnalismenya dan tetap mampu memberikan dampak sosial di tengah banjir informasi otomatis? Yang saya amati ya, bahwa sejak awal berdirinya pers informasi institusi ini mereka itu pejuang mengusung idealisme, pemikir kebudayaan, politik, demokrasi, di samping tentu memberikan hiburan. Nah, wawasan komitmen tentang kebudayaan dan politik demokrasi ini saya harap jangan ditinggalkan oleh para jurnalis. Jangan kemudian terbawa arus pada pemikiran yang sangat pragmatik semata untuk mengejar economic survival. Sayang sekali, dan dalam hal ini saya berharap pemerintah juga ikut peduli lewat Komdiji bagaimana membantu menghidupkan idealisme dan juga menyelamatkan bisnis informasi ini yang tengah kena hantaman dari AI. Oke, Mas Dadan bagaimana pandangannya? Apakah kemudian sepakat dengan tadi pandangan dari Prof. Komar? Baik, ya saya kira sepakat ya untuk nanti ke depan dalam bentuk transformasi jurnalistik juga, bahwa kemajuan AI ini kan tidak dapat dihindari ya. Saya kira jadi tentu bentuk adaptasi dari aktivitas jurnalistik ini menjadi satu hal yang penting. Tidak hanya dalam aktivitas skill saya kira, tapi juga dalam memahami konteks landscape-nya. Landscape bagaimana perkembangan informasi saat ini, tadi tentang pengaruh adanya agregasi, akun-akun perantara, lalu juga perkembangan homeless media. Nah itu yang sangat mempengaruhi sekali dalam tingginya viralitas dan akhirnya membiaskan terhadap fakta yang sebenarnya. Nah, lalu juga yang menjadi penting saya kira untuk di-highlight bahwa penting untuk bagaimana para jurnalis ataupun juga hasil ya dari AI ini sebagai rujukan sumber utama, karena tadi menurut pandangan saya tetap penting editorial judgment, lalu juga peran untuk bagaimana menjaga etika, integritas terhadap validitas data itu tetap berbasis pengalaman. Sensitivitas itu pengalaman manusia. AI itu hanya sebagai rujukan riset awal, karena tadi dia bagaimana mengkompilasi, mengagregasi semua data yang ada, dia kompilasi dan menjadikan rujukan riset. Nah, yang menjadi penting adalah tentang bagaimana para jurnalis juga tentu harus beradaptasi tentang bagaimana harus memahami tentang prompt engineering, lalu juga fact checking digital tools, lalu juga tentang perception framing skill, karena tadi banyak sekali sekarang pembiasan framing issue yang dilakukan dengan adanya kemajuan era teknologi saat ini, tadi pengaruh akun-akun buzzer, lalu juga pengaruh akun-akun clipper yang saat ini sangat banyak sekali membanjiri informasi di halayak publik, sehingga kembali bahwa pers harus tetap menjadi landasan, saya kira menjadi penting, landasan penting sebagai keyakinan ataupun juga kebenaran fakta terhadap berita yang dikonsumsi oleh publik. Seperti itu. Oke.
Baik, kembali ke Prof. Komar. Apabila misalnya ada berita ataupun buletin diproduksi dengan bantuan artificial intelligence, kemudian sebagai bentuk adaptasi juga seperti itu, Prof, sejauh mana sih sebetulnya media ini wajib menginformasikan bahwa hal tersebut kepada pembaca? Apakah ada label misalnya AI assisted atau seperti apa? Nah, ini kami sedang mendiskusikan bagaimana publisher right itu terlindungi. Karya-karyanya itu diakui sebagai barang komoditas sehingga jangan seenaknya diambil, diolah-olah sehingga dirugikan. Dan kedua, di kampus misalnya, dosen itu sekarang kurang percaya pada karya makalah. Kalau dulu bisa nilainya 70%, sekarang mungkin 35%. Karena apa? Karena kalau ada makalah kok bagus, itu curiga saja. Ini jangan-jangan produk AI. Di samping ada tool memang untuk melihat apakah ini AI itu bukan. Itu mulai dikembangkan di Australia misalnya. Nah, artinya apa? AI itu kita hargai sebagai satu pengantar atau Pendukung mungkin gitu ya. kolektor informasi dasar. Tapi kalau sudah menyangkut masalah yang fundamental, yang otentik itu jangan terlalu dipercaya. Saya berapa kali mencoba browsing berapa tokoh-tokoh Indonesia. Saya tahu betul bahwa ini tidak akurat. Jadi jangan terlalu percaya pada AI. Oke, artinya Prof, dengan topik malam hari ini di saat kemudian Metro TV menggelar Journalist Day adalah mengenai jurnalisme empati di tengah tantangan AI harus seperti apa, Prof? Nah, pertama ada satu kesepakatan sikap gini ya, bahwa betapapun AI itu mesin. Dia tidak punya rasa moral, walaupun memang dikembangkan mencoba dia punya empati, tapi betapapun itu tetap mesin gitu. Oleh karena itu kita tidak bisa artificial intelligence itu sebagai pengganti. Itu sekedar sebagai pembantu boleh. Tapi kita jangan hanyut, jangan dikalahkan, jangan cerahkan kepada AI sampai-sampai ada ungkapan, mengapa engkau serahkan artificial intelligence? Karena yang original intelekmu udah hilang. Jadi udah malas berpikir, kemudian diserahkan pada itu. Nah, ini kan candaan yang menarik gitu. Saya memang melihat ya, kita minta sambutan, puisi apapun, 1 menit keluar kok itu. Jadi lama-lama buat malas dan bodoh. Kalau seorang dosen lebih seperti saya tidak jeli sekali, itu bisa merusak critical thinking mahasiswa ya itu. Oke, baik, saya akan terakhir ke Mas Dadan. Ya. Mungkin ringkas saja mengenai jurnalisme empati di tengah tantangan AI, apa pendapat Anda? Ringkas saja, Mas Dadan. Baik, jadi pada dasarnya menurut pandangan saya adalah AI ini memang tidak bisa menggantikan peran jurnalis, tapi melainkan AI tadi mampu berperan dalam sebagai akselerator riset. Nah, dalam kaitan hal ini tentu juga saya menyadari bahwa pers ini sebagai pilar penting terhadap pemberitaan yang memang menyajikan tadi kebenaran dan validasi fakta yang sebenarnya. Karena di tengah era gempuran informasi, penuh ketidakpastian saat ini, di era banyaknya misinformasi dan hoax, tetap masyarakat butuh konsumsi kebenaran dan juga fakta pemberitaan. Dan saya kira pilar dan fundamentalnya itu ada di dalam ekosistem pers ini, seperti itu. Oke, baik, AI tidak bisa mengganti peran jurnalis, pers pilar penting dalam pemberitaan. Seperti itu ya, Mas Dadan. Mas Dadan juga Prof. Komar, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Top Issue. Pemirsa, AI mungkin akan semakin pintar dan cepat. Tetap insan pers dituntut untuk tetap bermakna, menjaga nurani dan merawat fakta. Saya Fitri Megantara, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.